Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan perkenalkan produk saya yaitu yang bernama Dimsum. Sebelumnya perkenalkan saya dulu, nama saya adalah Naufal Faras Niblas Rae. Eh, Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Mulai dari pengenalan produk dulu. Produk yang bernama Dimsum ini merupakan suatu produk olahan makanan, yang biasa kita kenal sebagai dimsum, atau masih banyak orang yang mengatakan bahwa makanan ini hampir mirip dengan siomai. Namun produk tersebut kami ambil dari pelafalan dari kata dimsum itu sendiri. Produk kami diproduksi sejak tahun 2021, yang kami produksi di rumah sendiri dan dengan bahan-bahan yang berkualitas juga, yang membuat produk kami berbeda dan sudah pasti lebih enak dari dimsum-dimsum yang lain. Selanjutnya itu komposisi produk. Untuk bahan-bahan pembuatannya, kami memakai bahan-bahan yang berkualitas, yang pasti akan membuat Anda tidak ragu lagi akan akibat buruk dari bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh yang akan menyerang kesehatan kita. Yaitu bahan untuk pembuatan dimsum itu sendiri, yaitu mulai dari 3 potong ayam paha, dagingnya yang filet, selanjutnya ada 1 sendok teh garam, selanjutnya ada 1 sendok makan gula pasir, lalu ada 1 sendok makan minyak wijen, setelah itu ada setengah sendok teh lada halus, 3/4 sendok makan kecap asin, 3/4 sendok makan saus tiram, 25 gram sagu tani, 1 lembar daun bawang diiris, lalu ada kulit pangsit rebus 15 buah. Untuk bahan dari sausnya sendiri, kita hanya membutuhkan 5 saset saus sambal, itu untuk pemakaian sendiri ya, untuk pembuatan sendiri. Lalu ada 1 sendok teh gula pasir dan 3 sendok makan air panas untuk dicampurkan di saus sambal itu sendiri. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan. Pada proses pembuatan dimsum ini, kami sudah memakai alat-alat yang sudah dijamin kehigienisannya, sehingga makanan pun dapat terhindar dari kuman-kuman yang berbahaya yang akan berbahaya apabila masuk ke tubuh kita. Berikut adalah tata cara pembuatan dari produk olahan ini. Eh, Tata cara pembuatan ini tergolong sangat simpel ya, karena hanya membutuhkan bahan-bahan yang sedikit juga, dan juga tidak ribet menurut saya untuk pembuatannya. Yaitu yang pertama, eh, ambil sepertiga ayam filet, lalu dicincang halus, lalu di blender 2/3 sisa dari ayam filet tersebut, lalu campur jadi satu, lalu disisihkan. Lalu yang kedua itu ditambah garam, gula pasir, minyak wijen, lada halus, kecap asin, saus tiram, sagu tani, dan daun bawang, diaduk rata, dicampurkan ke ayam tadi. Lalu selanjutnya ambil 1 lembar kulit pangsit rebus tadi, isi dengan 1 sendok makan adonan yang telah dicampur rata tadi. Lalu kita bentuk adonan dimsum. 4 gunting ujung kulit, lalu beri topping seaweed, ini adalah rumput laut. Tapi bebas jika Anda ingin memberikan topping itu seperti daging, keju mozzarella, ataupun itu scallop, itu bebas, kita bisa beri apa aja. Yang selanjutnya itu kukus selama kurang lebih 20 menit untuk bisa makan dimsum tersebut. Lalu kita bisa sajikan dengan saus sambal yang telah kita buat tadi, sesuai selera kita. Jika suka pedas, kita bisa menambahkan saus sambal. Apabila tidak, ya kita makan seperti biasa pun sudah enak. Yaitu ini adalah foto kemasan dimsum itu sendiri. Kurang lebih seperti ini ya bentuk kemasannya. Lalu selanjutnya foto produk olahan dimsum itu sendiri. Produk olahan kami dapat dipesan dalam bentuk frozen atau sudah matang. Dan harganya pun tetap sama, yaitu 12.000, baik itu yang sudah dikukus ataupun sudah matang. Dan jika ingin ditambah mozzarella di atasnya menjadi 14.000. Harga yang sangat terjangkau untuk memakan dimsum yang dijamin berbeda daripada dimsum lainnya.
Berikut adalah foto-fotonya. Nah, foto yang saya tampilkan di PowerPoint ini adalah foto produk olahan dalam bentuk frozen yang bisa kita panaskan sendiri kita bisa kukus sendiri di atas api dan pakai panci. Lalu selanjutnya ini adalah foto produk olahan dalam keadaan sudah matang dan siap dimakan. Nah, ini ada ada dimsum yang tidak memakai keju mozzarella dan ada dimsum yang polos saja. Tapi baik itu memakai keju mozzarella ataupun tidak, itu tetap saja enak untuk dimakan. Oke, jika ada yang jika tertarik untuk memberi makan ini bisa untuk menghubungi saya. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya ada lampiran-lampiran. Karena saya ini ingin untuk membawa makanan saya ini untuk dimohonkan PIRT-nya. Jadi saya telah mengisi permohonan PIRT, portofolio permohonan PIRT itu sendiri. Dari nama jenis pangan, jenisnya itu dimsum, nama dagangnya dimsum, jenis kemasannya plastik, merek plastik, berat besinya ini kurang lebih 25 gram, 50 gram, tergantung besarannya. Lalu komposisinya yang telah saya tadi sudah jelaskan, proses produksinya pun sudah tadi saya jelaskan. Ini adalah informasi tentang masa simpan atau kadaluarsa selama 3 minggu. Informasi tentang kode produksi yaitu 161829. Alamat dan kode pos Jalan Tuyu nomor 36, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, kode pos 13610. Nomor telepon tertera di portofolio ini, nama pemilik yaitu saya sendiri, Naufal Faras Nibasrae, nama penanggung jawab Naufal Faras Nibasrae. Tanda tangani atas nama saya sendiri. Nah, ini adalah denah lokasi, rencana denah lokasi yang akan dibuat untuk produksi dari dimsum ini sendiri. Yaitu yang pertama adalah meja produksinya. Yang kedua ini untuk pembuatan kompor ataupun untuk memasak bahan-bahannya, untuk mengukus bahan-bahannya apabila ada yang memesan jadi atau siap dimakan. Yang ketiga ini adalah freezer, yaitu untuk menyimpan bahan-bahan semacam ayam filetnya tadi ataupun saus-sausnya nanti disimpan di sini semua. Yang keempat ini adalah wastafel, yaitu apabila telah selesai semuanya, alangkah baiknya kita mencuci tangan agar semuanya kembali higienis. Yang kelima ini adalah dari toilet itu sendiri, untuk apabila ingin ke kamar mandi bisa untuk ke toilet sini. Ini adalah scan KTP saya yang digunakan untuk memenuhi persyaratan untuk memohonkan PIRT. Terima kasih. Jika Bapak ada pertanyaan terkait dengan PIRT, dengan produk saya bisa dipertanyakan, Pak. Silakan jika ada pertanyaan. Iya, Mas Noval, di sini saya itu mau bertanya tentang bedanya dimsum sama siomay itu apa, Mas? Oke, pertama dimsum sama siomay itu sudah pasti berbeda ya. Kalau siomay itu lebih identik ke berbagai macam olahan dari yang dijual itu, mulai dari siomaynya itu sendiri, ada tahu, ada pare, ada kol, dan juga ada telur. Itu biasanya satu porsi siomay itu seperti itu, dan menggunakan bumbu kacang, kecap, dan saus sambal. Berbeda dengan dimsum. Dimsum ini adalah merupakan dia hanya produknya itu cuma satu, yaitu dimsum itu sendiri. Tidak bermacam-macam seperti siomay tadi. Jadi hanya dimsum saja seperti itu. Dan pakai saus sambal, bukan pakai saus kacang. Gitu. Oh, seperti itu. Tapi menurut saya perbedaan mendasar dimsum dan siomay itu mungkin dari bahan bakunya ya, Mas ya. Kalau dimsum itu pakai ayam, kalau siomay itu
familiarnya kan pakai ikan bahan dasarnya. Ya, betul sekali Pak. Kalau dimsum sendiri lebih pakai ayam ya kebanyakan, tapi ada juga yang memakai udang sebagai bahan dasarnya untuk pembuatan itu. Tapi untuk produk saya ini sendiri saya pakai ayam gitu Pak. Selanjutnya coba dilihat slide yang ada SP permohonannya itu Mas. Nah, ini kurang jelas tentang masa simpan kadaluarsanya, itu bisa dijelaskan Mas untuk berapa lama? Oke, jadi untuk produk kami dimsum ini karena ini ada produk olahan rumahan, jadi kita sangat menjamin sekali tidak adanya pemakaian bahan pengawet di dalamnya dalam produk tersebut. Jadi kita hanya bisa dimsum ini akan kadaluarsa setelah 3 minggu. Jadi apabila tidak dimasukin freezer, itu akan bisa berkurang masa kadaluarsanya, menjadi 1 minggu bisa, menjadi 2 hari atau 3 hari bisa. Jadi ini 3 minggu ini dalam artian kita menyimpannya di dalam freezer. Jadi begitu. Untuk pertanyaan saya yang terakhir mungkin lebih kepada harga jualnya ini, kira-kira kalau kebanyakan dimsum yang sudah ada yang beredar ini kan mungkin kalau satu bungkus seperti itu kan 15.000 ya Mas ya. Tapi Masnya ini bisa menjual dengan harga 12.000, itu berarti lebih murah dari harga pasaran. Apakah untuk harga murah ini Mas bisa menjamin enak rasanya, kualitas higienis kesehatannya? Monggo bisa dijelaskan. Oke. Ya sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik. Jadi yang membedakan dimsum kami dengan dimsum yang lain itu memang pertama dari harganya yang lebih murah daripada yang lain, dan juga kami sangat menjamin kehigienisan akan makanan ini, akan produk olahan ini, dan bisa membuat kita tidak ragu untuk membelinya gitu loh Pak, karena tidak adanya bahan pengawet ataupun bahan-bahan yang sekiranya tidak baik untuk tubuh kita. Dan dari proses penjualan produksinya pun kita mengusahakan agar bisa higienis gitu Pak. Jadi mungkin dimsum saya ini dengan harga yang murah ini 12.000, isinya 4 ini, jadi bisa menyaingi dimsum-dimsum yang ada di pinggir jalan itu, yang menurut saya lebih banyak tepungnya daripada dagingnya gitu Pak. Karena di produk saya ini lebih banyak dagingnya daripada tepungnya juga Pak, begitu. Jadi membuat makanan ini lebih enak dan mengenyangkan gitu Pak. Oh ya. Oke, cukup. Terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Oke, sama-sama Pak. Mohon maaf apabila presentasi yang telah saya jabarkan tadi kurang baik di hadapan Bapak, dan saya harapkan produk saya ini bisa dijaminkan oleh PIRT agar produk saya ini bisa dipercaya akan kehigienisannya dan baik untuk tubuh kitanya gitu Pak, dan bisa sebarkan kepada masyarakat luas gitu Pak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.